Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran tema 7 perkembangan teknologi di subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan pembelajaran keempat. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana budaya pakaian adat yang ada di Indonesia, makanan khas daerah yang ada di Indonesia, dan juga pengolahan singkong. Ayo simak pembelajaran hari ini dan ikuti dengan serius dan sungguh-sungguh. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walaupun setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Nah, anak-anak bisa melihat dan memperhatikan gambar berikut. Itu adalah contoh pakaian daerah yang ada di sebagian wilayah Indonesia. Nah, kira-kira anak-anak dapat menyebutkan atau enggak? Nah, anak-anak juga bisa belajar dari budaya, dari pakaian adat yang ada di perpustakaan, di internet. Nah, Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walaupun memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks di atas, kita bisa melihat apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya, jelas di situ karena mereka memakai pakaian-pakaian adat yang berasal dari wilayah Indonesia. Nah, kedua, apakah penting bagi kita untuk menghargai keberagaman? Penting, bahkan sangat penting, karena keberagaman itu menjadi kekayaan bangsa dan menjadikan kebanggaan bagi seluruh bangsa. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau
kerupuk Sanjay yang dibawa oleh Siti. Beni pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Nah, anak-anak, mari kita lihat bagaimana pengolahan singkong bisa dibuat bermacam-macam jenis makanan. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, karupuak singkong. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Anak-anak bisa melihat gambar yang ditampilkan. Dari sini kita bisa melihat teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Juga bisa dibuat berbagai macam jenis makanan baru. Di situ terlihat ada gulai singkong, karak kaliang, dakak-dakak, karupuak sanjay, kacimui, kue talam singkong, dan rendang singkong. Nah, ini baru olahan singkong yang ada di daerah Sumatera, belum yang ada di daerah Jawa. Nah, anak-anak bisa mencari dan menyebutkan jenis makanan apa saja yang terbuat dari singkong. Dari bacaan di atas, kita bisa menentukan kalimat utama dari kalimat bacaan. Yang pertama, paragraf 1. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Paragraf 2. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dan kalimat utama paragraf 3 adalah dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, anak-anak, setelah tadi melihat pokok pikiran yang ada dalam tiap paragraf, kita bisa menceritakan ringkasan yang ada di bacaan pengolahan singkong, yaitu di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Tetap rajin belajar, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.